Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah masuk ke sesi ke-7 mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Inferensial. Topik bahasan kita hari ini adalah distribusi probabilitas. Ada 3 distribusi probabilitas yang akan kita pelajari, yaitu binomial, Poisson, dan normal. Pada prinsipnya, penggunaan konsep probabilitas dalam ilmu statistik adalah untuk menduga peluang terjadinya peristiwa dalam beberapa kondisi. Apabila kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang terjadi, maka seluruh probabilitas kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas. Ada 3 jenis distribusi probabilitas yang akan kita pelajari seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, yaitu distribusi binomial dan distribusi Poisson. Ini adalah khusus untuk data diskrit. Ya, data yang digunakan adalah data diskrit. Dan yang berikutnya adalah distribusi normal. Ini untuk jenis datanya adalah data kontinu. Tentu Anda sudah mengetahui apa itu data diskrit dan apa itu data kontinu. Baik, kita akan bahas satu persatu distribusi probabilitas tersebut. Yang pertama adalah distribusi probabilitas binomial. Pada kata binomial itu ada diawali dengan kata B, ya, huruf B, ya, BI. Nah, itu artinya 2. Jadi B itu artinya 2. Ini bisa dimaknai sebagai setiap kali percobaan atau kesempatan, hasil yang mungkin muncul hanya ada 2. Contohnya seperti apa? Sehat, sakit, hidup, mati. Nah, itu adalah contoh dari kejadian yang outcome-nya ada 2. Yang berpasangan ya. Nah, distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam M percobaan yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas sebesar nilai P. Nah, jadi binomial ini untuk kejadian yang saling bebas atau independen. Untuk kejadian yang apabila sampel tidak saling bebas, yakni bersyarat ya, yang dikatakan bersyarat itu atau tidak bebas, yang mana sampelnya tanpa pengembalian. Distribusi yang dihasilkan nanti adalah distribusi hipergeometrik, bukan binomial. Nah, eksperimen dengan outcome 2 juga disebut dengan percobaan Bernoulli. Ketika N sama dengan 1, maka distribusi binomial disebut juga dengan distribusi Bernoulli. Percobaan Bernoulli memiliki 4 syarat, di mana ini juga menjadi alasan kita menggunakan distribusi probabilitas binomial. Yang pertama, jumlah trial merupakan bilangannya bulat. Nah, ini ciri khas dari data diskrit. Setiap eksperimen mempunyai 2 outcome. Dan yang ketiga, peluang sukses sama setiap eksperimen. Dan yang keempat, hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil pada percobaan-percobaan yang lainnya. Yang ini yang disebut dengan saling independen. Slide berikut ini membahas tentang perhitungan distribusi probabilitas binomial. Saya akan menyampaikan ada 2 cara untuk melakukan perhitungan distribusi probabilitas binomial. Yang pertama menggunakan rumus dan yang kedua menggunakan tabel distribusi binomial kumulatif. Berikut rumus perhitungan distribusi probabilitas binomial dapat Anda lihat pada formula berikut ini. Ini P itu adalah peluang ya, peluang yang akan kita prediksi. Nah, untuk kejadiannya sebesar X. Ini saya sorot ya, peluang X ya, X ini adalah sebesar kejadian yang akan kita prediksi. Sama dengan N faktorial ya, N faktorial
N ini adalah jumlah sampel yang sedang kita amati. Dibagi dengan X faktorial, ini bukan 1 ya, ini X faktorial dalam kurung N dikurang X faktorial dikali dengan P, ya. P adalah proporsi kejadian pada waktu sebelumnya, atau bisa kita lihat pada hasil studi sebelumnya, dipangkatkan dengan X, ya, dikali dengan 1 dikurang P dalam kurung, dipangkatkan dengan N dikurang X. Ini adalah formula dari distribusi probabilitas. Dan yang berikutnya, yang bisa kita gunakan untuk menghitung distribusi probabilitas adalah tabel binomial kumulatif. Dapat Anda lihat pada slide berikut ini. Ini adalah tabel probabilitas binomial kumulatif. Ada beberapa item yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah bagian baris paling atas yang saya kasih kotak warnanya orange ini. Ini adalah nilai peluang atau proporsi berdasarkan studi terdahulu atau kejadian yang sudah pernah terjadi. Ini kolom paling kiri. Ini ada N ya. N ada N sama dengan 2, 6. Ini banyak lagi nih di bawah ini nanti ya. Ini saya cuplik hanya sebagian saja. Saya sudah share kepada kalian semua bentuk tabel probabilitas binomial kumulatif secara lengkap, nanti bisa dilihat. Nah, ini N ini sampel yang akan kita amati. Di samping N ini ada X. Nah, ini X kejadian yang akan kita duga. Kalau N-nya sama dengan 2, maka X-nya ada 0 sampai 2. Kalau N-nya sama dengan 3, maka kejadian yang X-nya adalah 0 sampai 3. Dan seterusnya seperti itu. Berikutnya yang bagian tengah ini, yang banyak angkanya ini, yang ada 4 digit di belakang koma, ini merupakan nilai probabilitas kumulatif. Ya. Ini ada 4 item dari tabel probabilitas binomial kumulatif yang akan kita pelajari. Berikutnya adalah contoh soal perhitungan distribusi probabilitas binomial. Ini ada contoh kasus ya, yang sudah saya tulis. Biasanya di suatu rumah sakit, dari semua resep yang masuk, 30% resep berisi antibiotik. Pada suatu hari, seorang mahasiswa keperawatan yang sedang melakukan kuliah kerja mengambil secara acak sebanyak 20 resep. Hitung peluang dari 20 resep tersebut akan berisi antibiotik A. Sebanyak tepat 5 resep. B. Tidak kurang dari 5 resep. C. Paling sedikit 7 resep. D. Sebanyak 5 sampai 7 resep. Kita akan coba menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan pertama dengan rumus ya. Rumus binomial. Ini ada rumus sudah saya tulis juga di sini. Sebelumnya juga sudah saya paparkan ya. Nah, sebelum kita masukkan angka-angka ke dalam rumus ini, kita uraikan dulu ya apa saja yang sudah diketahui dalam soal. Yang pertama adalah P. Nah, P-nya itu sebesar 30% atau 0,3 dan N-nya adalah 20. X-nya itu ada pada masing-masing soal, masing-masing pertanyaan ya. Bagian A, P pada X-nya sama dengan 5. Jadi peluang 5 resep tepat 5 yang berisikan antibiotik. Yang B, X besar sama dengan 5. Yang C, peluang X besar sama dengan 7. Dan D, peluang X 5 sampai dengan 7. Ya, jadi di sini yang bagian D ini akan kita hitung peluangnya 5, 6, dan 7. Nah, ini kita telah mengetahui apa saja yang sudah diketahui di soal data-datanya ya. Sehingga kita dengan mudah bisa memasukkannya ke dalam formula yang sudah kita siapkan. Untuk peluang X tepat sama dengan 5, maka formulanya jadinya 20 faktorial. Ya. N-nya tadi 20 faktorial.
dibagi dengan X-nya tadi 5 faktorial ya. 5 faktorial dikali dengan dalam kurung 20 dikurang 5 dalam kurung lagi faktorial. Dikali dengan 0,3 pangkat 5. Dikali dengan 1 kurang 0,3. Tutup kurung. Pangkat 20 kurang 5. Nah, ini kita sudah masukkan semua data yang telah kita ketahui ke dalam formula distribusi probabilitas binomial. Hasil perhitungannya ini ya, dengan menggunakan kalkulator saya sudah hitung, maka hasilnya adalah sebesar 0,1789. Nah, kita tarik kesimpulannya, jadi peluang tepat 5 resep yang berisi antibiotik sebesar 0,1789 atau disebut juga dengan 17,89%. Ya, jadi peluang itu bisa kita bentuk juga dalam bentuk persen. Ya. Saya rasa cukup mudah memahami penggunaan rumus distribusi probabilitas binomial. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal ini dengan menggunakan tabel. Ini soal A, ya, peluang X sama dengan 5. Nah, ini formulanya ya untuk menggunakan rumus. Maka ini ingat ya, rumus ini sifatnya kumulatif. Jadi probabilitas yang ada di dalam ini adalah kumulatif. Jadi kalau kita lihat di sini peluang ya, peluang N14 sama dengan 0. Nah, pada proporsi 0,01 ini Anda lihat angkanya ada di sini sebesar 0,8687. Nah, pada peluang 1 sebesar 0,9916. Ini merupakan kumulatif ya, kumulatif dari peluang 0 ini dengan peluang 1. Jadi sebenarnya peluang 1 berapa? 0,9916 dikurang dengan peluang 0, yaitu 0,8687. Nah, itulah peluang tepat 1. Karena dia kumulatif. Seterusnya seperti itu. Kita kembali ke soal. Ini peluang X sama dengan 5. Jadi tepat 5. Bukan kumulatif 5. Yaitu tepat 5. Jadi kita harus mencari peluang kumulatif 5 dulu, dikurang dengan peluang kumulatif 4. Maka itu adalah peluang untuk X sama dengan 5. Ya, dia X sama dengan 5 ini ya hanya 5. Sementara di sini, kalau saya bikin sorotannya di sini ya, ini di dalam kotak ini yang peluang 5 itu sendiri adalah sebesar 0,4164. Ini bukan peluang 5, tapi peluang kumulatif 5. Nah, peluang kumulatif 5 ini bisa saya sebut di sini adalah tidak hanya milik 5, tapi juga milik peluang 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, 4 dan 5 juga ikut di sini. Jadi peluang 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu sebesar 0,4164. Nah, bagaimana peluang hanya 5 saja? Artinya 0 sampai 4 tidak diikutkan. Maka mudah caranya Anda tinggal kurangi saja dengan kumulatif 4. Yaitu kumulatif 4 ini adalah milik 0, 1, 2, 3, dan 4. Berapa? Yaitu sebesar 0,2375. Jadi kumulatif 5 dikurang dengan kumulatif 4, maka akan kita ketahui peluang tepat 5. Sebesar berapa? Nah, ini 0,1789 atau dalam persennya 17,89%. Nah, sama bukan hasilnya dengan menggunakan rumus? Nah, ini saya kembalikan ke slide sebelumnya. Jadi, slide sebelumnya perhitungannya menggunakan rumus hasilnya 0,1789 ya. Jadi 17,89%. Jadi hasil yang rumus dengan tabel itu sama. Saya rasa
lebih mudah sebenarnya Anda menggunakan rumus, tabel menurut saya. Tapi dengan satu catatan Anda memahami konsep penggunaan tabel ini. Tabel ini adalah sifatnya kumulatif, jadi angka yang ada di dalamnya ini adalah peluang kumulatif. Itu yang saja yang perlu Anda ingat. Untuk soal B, peluang X besar sama dengan 5, ya, peluang B, soal nomor B, peluang X besar sama dengan 5. Nah, ini kita pahami dulu. Kalau peluang X besar sama dengan 5, maka kita akan menghitung besar peluang, ya, kejadiannya. 5, 6, 7, sampai dengan 20 resep yang berisi antibiotik. Ya, tadi kan kita ada 20 sampel ya. Sekarang besar sama dengan 5. Berarti kita akan mencari peluang resep yang berisi antibiotik itu 5, 6, 7, 8, sampai 20. Ya, besar sama dengan 5. Kalau menggunakan rumus, Anda harus menghitung peluang 5, 6, 7, sampai 20. Nah, itu totalnya itu merupakan peluang besar sama dengan 5. Ya. Nah, sekarang kalau menggunakan tabel jauh lebih mudah. Nah, peluang 20 itu berarti 1 ya. 1 dikurang dengan peluang kumulatif 4. Kenapa kita kurang dengan peluang kumulatif 4? Karena kan 0 sampai 4 tidak ikut. Yang ikut hanya besar sama dengan 5. Jadi kita kurangi dengan kumulatif 4. Langsung kita masukkan ke dalam formulanya. 1 dikurang dengan 0,2375. Jadi kita lihat di sini di tabel ini untuk peluang kumulatif 4, ya, peluang kumulatif 4 itu sebesar 0,2375. 0,2375. Ya, jadi kita masukkan ke dalam sini 1 dikurang 0,2375, maka hasilnya 0,7625 atau 76,25%. Jadi peluang resep yang memiliki antibiotik sebesar 5, ya, besar sama dengan 5 resep adalah sebesar 0,7625 atau 76,25%. Ya, gimana? Cukup mudah ya penggunaan rumus. Saya kasih contoh lagi nih soal C. Soal C ini adalah peluang kejadiannya besar sama dengan 5. Besar sama dengan 5. Ini di sini 1 ya. Sama ya formulanya kan kalau besar sama dengan 5. Besar sama dengan 7. Besar sama dengan 7 ini berarti yang akan kita hitung adalah peluang 7, 8, 9, sampai 20. Nah, sama dengan soal B. Di sini tinggal kita 1 dikurang dengan peluang kumulatif 6. Karena kumulatif 6 tidak diikutkan dalam perhitungan ini. Sehingga di sini kita lihat peluang kumulatif 6 ya itu sebesar 0,6080. Tinggal masukin ke dalam formula 1 dikurang 0,6080 ya, dikurang dengan 0,3920. Nah, di sini Anda bisa persenkan, jadi hasilnya 39,20%. Ya. Nah, sekarang yang soal yang D, itu peluang 5 sampai dengan 7. Nah, ini juga mudah. Ya. Ini peluang yang akan kita hitung adalah peluang 5, 6, 7. Peluang 4 sampai 0 sampai 4 itu tidak diikutkan. Ya, tidak diikutkan. Ya, jadi kita tinggal buat formulanya. Peluang kumulatif 7. Nah, peluang kumulatif 7, ingat, kumulatif 7 ini isinya adalah peluang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, sementara kita tidak mengikutkan 0 sampai 4. Kita hanya menghitung 5 sampai 7 saja. Maka peluang kumulatif 7 ini kita kurangi dengan peluang kumulatifnya 4.
Maka hasilnya adalah, nih, peluang kumulatif 7 adalah sebesar, kalau kita lihat di tabel, itu ya, penguatan 7, ini 0,7723, ya, 0,7223. Nih. Nah, kita kurangi dengan peluang kumulatif 4, itu sebesar 0,2375. 0,2375. Hasilnya berapa? 0,5348. Dalam persen, 53,48%. Kesimpulannya, jadi peluang 5-7 resep yang berisi antibiotik sebesar 53,48%. Oh ya, saya ingatkan jangan lupa menulis interpretasinya ya setelah melakukan perhitungan. Jadi saya rasa cukup mudah untuk memahami penggunaan tabel ini, ya. Di sini saya belum kasih contoh dalam bentuk tanda kurang sama dengan ya. Jadi mungkin ini tugas yang saya kasih ke Anda. Nanti kita akan bahas pada tahap diskusi nanti di WA Group ya. Coba Anda hitung berapa peluang untuk kecil sama dengan 5 dan peluang untuk kecil sama dengan 7 ya. Anda persiapkan ini dan nanti akan saya tanya jawabannya pada sesi tanya jawab di WA Group. Selanjutnya kita akan bahas terkait distribusi probabilitas Poisson. Distribusi Poisson adalah kasus khusus dari distribusi binomial, di mana distribusi binomial akan menjadi distribusi Poisson ketika n mendekati tak hingga dan p mendekati 0. Jadi distribusi Poisson dapat diterapkan pada sistem dengan kejadian berjumlah besar yang mungkin terjadi, ya. Kalau di atas mendekati tak hingga ya. Namun kenyataannya cukup jarang. Nah, mungkin saya bisa gunakan bahasa yang lebih sederhana lagi. Jadi, distribusi Poisson ini dapat diterapkan apabila n-nya ini sangat besar, ya, sangat besar. Namun p-nya atau proporsi kejadiannya kecil. Sehingga tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan distribusi binomial dalam perhitungannya. Sehingga harus menggunakan distribusi probabilitas Poisson. Jadi lebih kurang seperti itu maksudnya. Nah, ini ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, variabel yang digunakan adalah variabel diskrit. Percobaan bersifat random atau acak. Percobaan bersifat independen. Biasanya digunakan pada percobaan binomial di mana n-nya lebih dari 50 dan p-nya kurang dari 0,1. Nah, ini apabila kondisinya seperti ini, maka Anda tidak bisa menggunakan distribusi probabilitas binomial, tapi menggunakan distribusi probabilitas Poisson. Perhitungan distribusi probabilitas Poisson ini ada juga menggunakan rumus dan juga menggunakan tabel distribusi Poisson kumulatif. Jadi Anda bisa menggunakan salah satunya nanti, bisa menggunakan rumus dan bisa juga menggunakan tabel. Tapi kalau menurut saya penggunaan tabel jauh lebih mudah dibanding menggunakan rumus. Nah, ini rumus dari distribusi probabilitas Poisson. Yang pertama, ini Anda lihat ada peluang X sama dengan mu pangkat X. Ya, mu ini merupakan N dikali P. Kalau di tabel nanti, mu ini bisa diganti dalam bentuk simbolnya lambda. Ya, mu atau lambda sama dengan N dikali P. Nah, terus dikali dengan epsilon pangkat mu. Dibagi dengan X faktorial. X ini adalah kejadian yang akan kita duga. Jadi rumusnya sangat simpel ya. Nah, selain itu untuk penghitungannya juga bisa menggunakan tabel seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, ini tabelnya adalah berikut ini. Coba Anda perhatikan. Ya. Ada
baris paling atas ini adalah mu atau lambda. Ya, maka tadi saya bilangin pada tabel tertentu mu ini bisa juga diganti dengan lambda. Ya. Ini ada 0,1 sampai 1,8. Lanjut lagi, ya. Ini 2 sampai 5,5 dan di bawahnya seterusnya ada. Tidak salah itu ada sampai ada sampai 20. Saya rasa ada, ya. Coba diperhatikan tabel di probabilitas Poisson kumulatif yang sudah saya share ke kalian semua. Di situ dilihat besar lambdanya, ya. Terus di dalam ini adalah distribusi probabilitas kumulatif. Lagi-lagi saya bilang ini adalah kumulatif, ya. Jadi angka yang pertama misalnya ini di 0 itu pas di angka 1 itu dikumulatifkan. Jadi angka 1 ini peluang di angka 1 ini adalah kumulatif dari peluang angka 1 itu sendiri dan peluang angka 0. Jadi peluang di angka 2 ini itu adalah peluang 0, 1 dan 2 itu sendiri. Jadi ini kumulatif, ya. Tadi saya sudah sampaikan di awal pada binomial itu juga kumulatif dan Poisson juga demikian sama. Pada prinsipnya ini adalah tabel probabilitas kumulatif. Lanjut, kita coba contoh soal. Mudah-mudahan dengan ini jadi lebih mudah dipahami. Ada 3 pertanyaan nanti, ya, dari satu kasus. Kita bacakan dulu kasusnya. Diketahui probabilitas untuk terjadinya shock pada saat imunisasi dengan vaksin meningitis adalah 0,005. Kalau di suatu kota jumlah orang yang dilakukan vaksinasi adalah 2.000 orang, hitung probabilitas A. Tepat 3 orang yang mengalami shock. B. Kurang 3 orang yang mengalami shock. C. Lebih 3 orang yang mengalami shock. Berikutnya adalah penyelesaian soal perhitungan distribusi probabilitas Poisson. Ya. Kita uraikan dulu, ya, apa saja data yang diketahui. Peluangnya tadi adalah 0,005. Ya, kecil, ya, peluangnya 5/1000. N-nya ada 2000. Ya, peluang kejadiannya cuma 5/1000, sementara kemungkinan kejadiannya atau N-nya adalah 2000. Nah, ini kita bisa hitung nih berapa mu atau lambdanya, yaitu N dikali P sebesar 10. Jadi mu atau lambdanya adalah 10. Yang ditanya apa? Yang A, peluang X, ya, sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3 itu berarti X-nya tepat dengan 3. Jadi 0, 1, 2 nggak ikut. Jadi peluang hanya 3 saja. Yang B adalah peluang X kurang dari 3. Ya, peluang X kurang dari 3. Yang C adalah peluang X besar dari 3. Ya, ada 3. Nah, sekarang kita akan lihat, ya, dengan menggunakan rumus peluang X sama dengan nih di soal mu pangkat X epsilon pangkat mu minus mu bagi X faktorial. Kalau kita masukkan ke dalam formulanya, maka 10 pangkat 3 dikali X epsilon pangkat minus 10 dikali 3 faktorial. Maka hasilnya sebesar 0,075. Kesimpulannya adalah, jadi peluang tepat 3 orang yang mengalami shock adalah sebesar 0,0075 atau 0,75%. Nah, ini cukup mudah, ya, untuk memahami penggunaan rumus probabilitas, ya, Poisson. Kalau misalnya yang B ditanya peluang X kurang dari 3, berarti kita akan tanya peluang 0, 1, 2, ya, 0, 1, 2. Berarti Anda harus hitung peluang 0, peluang 1, peluang 2. Dan itu nanti jumlahnya merupakan peluang X kecil dari 3. Kalau misalkan peluangnya yang C ini adalah X besar dengan 3, wah ini cukup rumit juga, ya. Kita akan mencari dulu
peluang 0, 1, 2, dan 3. Maaf, 0, 1, dan 2. Habis itu 1 dikurang gitu ya. Kumulatif dari peluang 0, 1, dan 2. Nah, itu akan dapat peluang X besar dari 3. Berikut kita coba lihat menggunakan rumus. Ya. Ini kita lihat ya, kita cari lambdanya 10. Nah, ini ada lambdanya 10. Ya, ini lambdanya 10. Kita akan cari peluang X sama dengan 3. Karena X sama dengan 3, tepat 3, berarti kita hanya mencari peluang kejadian yang benar-benar 3. Ya. Bagaimana caranya? Peluang kumulatif 3 dikurang peluang kumulatif 2. Nah, jadi 0, 1, 2 kan tidak kita ikutkan, sehingga kita cari peluang kumulatifnya 3. Oke. Nah, ini kita telah ketahui tadi ya, peluang kumulatif 3 ini di sini, ini 3 nih. Kita tarik 3 di sini. Nah, ini peluang kumulatif 3 adalah 0,0103. Kurang peluang kumulatif 2 di atasnya, itu adalah peluang kumulatif 2 sebesar 0,0028. Jadi berapa peluang X sama dengan 3? Yaitu 0,0075. Sama ya dengan hasil yang ada pada rumus tadi, yaitu 0,0075 atau 0,75%. Ya, kalau dipersenkan jadi 0,75%. Itu peluang X sama dengan 3. Bagaimana dengan peluang X kurang dari 3? Ya, peluang X kurang dari 3. Nah, kalau peluang X kurang dari 3, tadi saya sudah jelaskan. Di sini berarti peluang yang ditanya adalah peluang 0, 1, dan 2. 3 tidak diikutkan, karena hanya kurang dari 3. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yaitu peluang kumulatif 2. Karena peluang kumulatif 2 ini berarti peluang 0, 1, dan 2. Ya, tinggal kita cari saja peluang 2 berapa? Kumulatif 2, yaitu sebesar 0,0028 yang di sini. Ya, jadi peluang ini maaf ya, ada koreksi di sini. Ini berarti peluang kurang dari 3 ya. Saya maksud ini peluang kurang dari 3 ya, peluang kurang dari 3 sama dengan 0,0028 ya. Ini saya koreksi ya, ini peluang X kurang dari 3 sama dengan 0,0028. Berikutnya adalah soal C. Soal C ini adalah yang lebih dari 3. Ya, yang lebih dari 3. Berarti 3, peluang kejadian 3 sampai dengan yang N-nya tadi 2000. Nah, itu berapa peluang kejadiannya? Nah, ini formulanya adalah 1 dikurang dengan peluang kumulatif 3. Karena 3 tidak ikut di sini. Yang ikut adalah 4 sampai 2000 ya, tadi 4 sampai 2000. Nah, di sini ini juga ada koreksi ya. Ini bukan X sama dengan 3 tapi dengan lebih dari 3 ya. Ini lebih dari 3 juga nih. Lebih dari 3, ini juga lebih dari 3. Jadi peluang X lebih dari 3 sama dengan 1 ya dikurang peluang kumulatif 3. Peluang kumulatif 3 nih kita sudah tahu ya dari soal yang sebelumnya sebesar 0,0103. Hasilnya adalah 0,9897 atau dalam persen 98,97%. Jangan lupa interpretasinya ya setelah melakukan perhitungan. Saya rasa cukup mudah ya untuk menggunakan tabel ini. Yang perlu Anda ingat bahwa tabel ini bekerja kumulatif ya, secara kumulatif. Distribusi terakhir yang akan kita pelajari adalah distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal ini untuk data kontinu. Ya, untuk data kontinu. Kalau data kontinu boleh datanya itu berupa pecahan atau desimal. Distribusi ini memiliki nilai parameter berupa min dan simpangan baku.
distribusi normal dengan nilai min sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1, maka disebut dengan distribusi normal standar. Apabila digambarkan dalam bentuk kurva, maka akan membentuk gentang atau lonceng yang simetris. Ini coba Anda perhatikan, ini adalah kurva normal yang simetris. Ya, ini pada kondisi ini nilai min, median, dan modus berada pada satu titik yang sama. Nah, ini titik tengah ya. Nah, ini sama. Ya, simetris. Ini coba Anda perhatikan, harusnya ini di sini ini tidak pernah ketemu ya, jadi tak terhingga. Jadi di sini tidak, jadi kurvanya tidak tertutup ya, jadi dia tak terhingga. Langkah-langkah perhitungan distribusi normal. Nah, ini saya tekankan ya, sebelumnya saya tekankan bahwa distribusi normal ini sedikit berbeda cara perhitungannya dengan distribusi Poisson maupun distribusi normal. Apabila distribusi normal dan distribusi Poisson dan binomial bisa menggunakan rumus atau tabel, pilih salah satu, dianggap mudah yang mana gitu. Kalau yang distribusi normal, maka Anda harus menggunakan rumus dan juga menggunakan tabel kedua-duanya. Jadi sekaligus itu digunakan untuk bisa mendapatkan peluang kejadian X. Jadi tidak bisa memilih. Ya, dua-duanya harus digunakan. Jadi langkah-langkahnya seperti apa? Untuk dapat menentukan probabilitas, kita harus menghitung dulu ya nilai Z ya. Karena untuk kurva normal standar itu menggunakan transformasi nilai Z. Jadi kita hitung dulu nilai Z dengan rumus X dikurang mu ya, X ini X bar harusnya ya, X bar dikurang mu dibagi dengan tuh. Atau Z sama dengan ya X ya kan dikurang X bar, X dikurang X bar dibagi dengan X. Ini kalau yang diketahui X bar, maka menggunakan X dikurang X bar bagi S. Kalau yang diketahui adalah mu, maka X dikurang mu dibagi dengan tuh. Nah, yang langkah yang kedua, tentukan besar peluang nilai Z. Ya, tentukan besar peluang nilai Z dengan menggunakan tabel distribusi normal standar. Jadi, setelah kita mendapatkan nilai Z, kita harus menghitung berapa besar peluang Z ini menggunakan tabel distribusi normal standar. Nah, ini bentuk tabelnya. Saya juga sudah share ya. Ini pada tabel ini baris ya sama kolom. Ini ada hubungannya nih. Coba kita perhatikan. Kolom dulu. Kolom ini ada 0,0 sampai 3,9 ya. Coba Anda perhatikan. Ada satu digit di depan koma dan satu digit di belakang koma. Itu pada kolom. Ya. Bagian baris paling atas itu adalah digit kedua di belakang koma. Ya. Contohnya, Z sama dengan 2,34. Jadi ada satu digit di depan koma, dua digit di belakang koma. Jadi 2,3, nih 2,3 itu letaknya pada bagian kolom. Ya, 2,3 itu letaknya pada bagian kolom. Dan digit yang kedua, yaitu angka 4 ya, itu terletaknya di baris. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam ini adalah peluang ya, peluang Z. Ya, peluang Z. Coba Anda perhatikan. Z sama dengan 2,34, maka peluangnya adalah sebesar 0,4904. Dapat dari mana? Nah, di sini coba kita perhatikan. 2,3. Nah, ini pada kolom kita cari dulu angka 2,3. Terus pada baris angka 4. Ya. Terus kita tarik ke tengah. Nah, maka ini angkanya 0,4904. Nah, itu cara membaca tabel distribusi normal standar untuk menentukan berapa besar peluang nilai Z. Saya rasa cukup mudah ya untuk dipahami. Yang ketiga, langkah yang ketiga ya, ketika kita menghitung probabilitas dengan menggunakan distribusi normal. Gambar area nilai Z pada kurva normal.
Nah, setelah kita hitung, kita tentukan peluangnya, kita akan gambarkan area nilai Z pada kurva normal. Area nilai Z pada kurva normal dapat terlihat pada gambar berikut ini. Coba Anda perhatikan. Di sini tengah ini adalah titik 0 ya. Titik 0, Z sama dengan 0 di sini. Nah, ini kita bagi dua ya. Ada sisi kanan, ada sisi kiri. Sisi kanan ini kita bagi 3 lagi. Ada Z-nya 1, Z2, dan Z-nya 3. Jadi ini area positif. Z positif 1, positif 2, dan positif 3. Area sebelah kiri apabila Z-nya minus. Minus 1, minus 2, dan minus 3. Kalau minus 4 bagaimana? Ya, ketik sebelah kirinya lagi. Ya. Jadi, untuk memudahkan kita untuk menggambarnya, kita bagi 3 area. Untuk sebelah kanan dan 3 area untuk sebelah kiri. Nah, masing-masing area ini gitu ya, minus 1 ke 1, ya, minus 1 sampai plus 1, itu areanya ini yang paling atas ya. Minus 1 sampai 1 itu 68,26% dari jumlah data ya. Nah, ini seterusnya ini Anda dapat lihat. Ya. Itu adalah areanya. Berikutnya yang keempat, setelah kita tentukan posisi Z di kurva normal, kita hitung nilai peluang X yang akan diestimasi. Menghitung besar peluang X bergantung dengan posisinya dari nilai Z pada kurva normal. Apakah sebelah kiri atau sebelah kanan dari titik 0. Berikutnya, ada dua area ya yang di sebelah kanan dan kiri. Nih, nilai Z-nya yang pertama, nih gambar yang pertama ini Z-nya adalah sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Positif ya, nilai Z-nya positif. Terus yang akan ditanya area X-nya adalah yang kurang dari nilai Z. Ini area sebelah sini nih. Ya, yang diarsir warna orange. Nah, ini. Untuk mencari yang diarsir warna orange ini, nah ini formulanya. Ini kan ini area X ya. Formulanya adalah 0,5. 0,5 ini dapat dari mana? Besar peluang ini, besar peluang separuh ini saja, yang full ini aja, itu adalah 0,5. Jadi kita sudah bisa tebak area di sini yang dari garis merah ini sampai ke kiri itu adalah 0,5. Ditambah dengan peluang Z. Peluang Z itu dari mana? Dari 0 sampai Z. Nah, ini peluang Z nih. Kita hitung dengan menggunakan kurva tabel distribusi normal tadi. Ini areanya dari 0 sampai Z, nah itu peluang nilai Z. Jadi untuk area yang diarsir warna kuning ini adalah 0,5 ditambah dengan peluang Z. Ya. Nah, itu peluang X. Yang berikutnya, ini Z-nya di sebelah kiri. Ya, minus. Tapi yang ditanya adalah yang lebih besar dari area Z ini. Berarti arsirannya ke kanan. Ya, ke kanan. Nah, ini kita lihat juga. Yang area kanan full dari garis merah ini sampai ke kanan full, ini 0,5. Sementara dari 0 sampai minus Z ini adalah peluang Z. Ya, peluang minus Z. Sebenarnya ini. Jadi bagaimana cara untuk menghitung peluang yang diarsir warna orange ini? 0,5 ditambah dengan peluang Z. Jadi sama dengan yang di atas ini ya. Cuma posisi Z-nya saja yang berbeda. Kalau yang bagian atas ini Z-nya positif. Kalau yang di bawah ini Z-nya negatif ya. Nah, kalau yang di atas ini arsirannya adalah sebelah kiri dari nilai Z. Kalau yang di bawah ini adalah sebelah kanan dari nilai Z. Ini arsirannya seperti itu. Berikutnya, pada grafik ini minus ya, Z-nya masih minus. Z-nya masih minus nih. Ya, adanya di sebelah kiri. Cuma arsirannya lebih kecil lagi dari Z. Lebih kecil dari Z. Ya. Jadi arsirannya sebelah sini. Jadi area X yang akan kita estimasi adalah yang kecil ini. Warna orange ini. Peluangnya bagaimana?
Nah, ini kan karena tidak diarsir kita abaikan. Yang sebelah sini kita abaikan. Kita hanya fokus pada yang sebagian ini saja. Cara mencari peluang X ini adalah 0,5. 0,5-nya dapat dari mana? Karena area sebelah di sini. Area dari yang garis merah ke kiri ini full, ini 0,5. Ya kan? Kita kurangi dengan peluang Z. Peluang Z itu dari mana? Dari 0 ke Z. Dari 0 ke Z ini, itu adalah peluang Z. Kita hitung pakai tabel distribusi normal. Jadi untuk mencari yang kecil ini, ya tinggal aja 0,5. 0,5 ini yang full, dikurang dengan peluang Z ini. Ya, maka dapatlah peluang yang orange ini. Ya. Oke, bagaimana yang di bawah ini? Nah, ini peluang Z-nya, ini Z-nya positif. Ya, beda dengan yang di atas, kalau di bawah ini positif. Ya, peluang Z-nya positif. Yang diarsirnya sebelah kanan, lebih besar dari nilai Z-nya ini, gitu kan ya. Jadi kalau yang positif semakin ke kanan semakin besar, kalau yang negatif semakin ke kiri semakin kecil. Nah, ini positif ya, lebih besar dari nilai Z, sehingga yang diarsir yang kecil ini saja. Bagaimana cara mencari peluangnya? Sama dengan yang di atas. Yang separoh ini, yang dari garis merah ke kanan full, itu 0,5. Peluangnya sebesar 0,5. Ya, 0,5. Nah, peluang Z yaitu dari 0 sampai ke titik Z ini. Ya. Ini peluang Z. Kita cari tadi pakai kurva distribusi normal, tabel distribusi normal. Nah, ini kita cari. Nah, 0,5 dikurang dengan peluang Z, maka Anda akan tahu berapa peluang X yang ada di bagian orange ini. Nah, itu cara untuk menghitung peluang untuk nilai Z. Nah, ini Z-nya 1 karena X yang kita estimasi juga nilainya X-nya hanya satu angka saja. Maksud saya hanya satu nilai X ya. Hanya satu nilai X yang akan kita estimasi, maka nilai Z yang dihasilkan juga 1. Nah, ini gambarnya. Berikutnya adalah X-nya berada di antara dua nilai Z. Ya. X-nya berada di antara dua nilai Z. Berarti X yang diketahui nanti ada 2 juga. Ya. Jadi ada X yang lower dan X yang upper. Nah, jadi X-nya ini karena ada lower dan upper, maka Z-nya pun juga ada lower upper-nya. Nah, coba kita perhatikan. Di sini Z-nya yang kita dapat itu ada posisinya ada yang minus, ya minus. Jadi sebelah kiri minus, sebelah kiri angka 0 dan satu lagi adalah yang di sebelah angka 0, yang sebelah kanan angka 0. Jadi positif. Jadi X-nya 1 minus, 1 positif. Maka bagaimana caranya kita menentukan area X yang ada di antara dua nilai Z ini? Ya, ini untuk bisa kita menentukannya, kita hitung dulu nih, berapa peluang Z yang positif, itu dihitungnya dari 0 sampai Z. Nanti kita hitung lagi peluang 0 sampai minus Z. Nah, ini nanti kita menggunakan tabel distribusi normal nih. 0 sampai Z dan 0 sampai minus Z. Nah, untuk area orange ini kita tinggal jumlahkan. Peluang Z1 ditambah dengan peluang Z2. Nah, ini misalkan kita anggap minus Z ini Z1 dan Z plus Z ini adalah Z2. Jadi nanti untuk menentukan area kuning ini tinggal kita tambahkan peluang Z1. Ya, peluang Z1 itu dari 0 sampai minus Z. Dan Z2-nya itu adalah 0 sampai Z2. Nah, itu besar peluang Z1 dan Z2 ini itu dijumlahkan akan menghasilkan peluang X. Nah, sekarang berikutnya adalah untuk peluang Z yang mana kedua-dua nilai Z-nya itu berada pada sisi kanan dari 0. Berarti peluang Z-nya ini positif. Ya, positif. Jadi Z1-nya itu ini Anda lihat 0 sampai Z1 itu adalah peluang Z1. Z2 ini peluangnya dihitung dari 0 sampai Z2, ya. Jadi peluang Z1 itu 0 sampai Z1, peluang Z2 0 sampai Z2.
2. Sementara yang ditanya adalah yang di sini, yang di antara Z1 dan Z2. Berarti yang orange ini. Untuk mengetahui area yang orange tadi atau area X tadi, maka bisa kita gunakan formula peluang Z2, ini yang paling jauh ya dari titik 0, peluang Z2 dikurangi dengan peluang Z1. Maka akan dapat X ya, area X. Jadi seperti itu untuk menentukan peluang X ya, di antara dua nilai Z yang mana posisinya ada di sebelah kanan. Bagaimana dengan peluang nilai X ya, ketika Z-nya itu kedua-duanya ada di sebelah kiri dari titik 0. Nah, ini kita lihat di sini, saya kasih yang terjauh dari titik 0 namanya minus Z1, dan yang terdekat adalah minus Z2. Ya, minus Z2. 0 sampai minus Z2, 0 sampai minus Z2 itu adalah peluang minus Z2. 0 sampai minus Z1 itu adalah peluang dari minus Z1. Sekarang yang diarsir warna orange ini berapa? Sama dengan sebelumnya. Ya tinggal kita kurangi peluang dari minus Z1, peluang dari minus Z1 yang terjauh ya, yang terjauh dari titik 0, dikurangi dengan peluang minus Z2. Maka akan dapat nih yang diarsir warna orange ini. Ya. Jadi lebih kurang seperti itu cara menentukan peluang nilai X di antara dua nilai Z. Ya. Contoh soal distribusi normal. Nah, ini biar kita lebih mudah untuk memahaminya. Ada contoh soal ini. Saya bacakan dulu soalnya. Serum kolesterol dari 49 orang yang diambil sebagai sampel adalah 217 mg per sen. Dengan standar deviasinya adalah 40 mg per sen. Hitunglah probabilitas seseorang yang diambil secara random akan mempunyai kadar kolesterol A antara 150 dan 250 mg per sen. B lebih besar dari 250 mg per sen. C kurang dari 150 mg per sen. Nah, ini penyelesaiannya. Kita bikin dulu uraiannya ya, yang diketahui dari soal. Pertama, data X-bar-nya, data rata-rata ya, itu sebesar 217 mg per sen. Dan ini standar deviasinya adalah 40 mg per sen. Nah, itu yang kita ketahui tadi. Yang ditanya pada soal A, ini saya kerjakan dulu soal di slide ini adalah soal bagian A. Yaitu berapa sih peluang 150 sampai dengan 250 mg per sen. Nah, di sini kurang ya, di antara 250 sampai 250, berarti 150 tidak diikutkan, dan 250 juga tidak diikutkan. Jadi yang di sini yang kita hitung mulai dari 151 sampai 249 ya. Jadi kita akan hitung peluang 151 sampai 249. Kita akan hitung dulu nilai Z-nya karena ada dua rentang ya, ada lower, ada upper. Berarti nilai Z-nya juga nanti ada lower, ada upper. Nah, Z1 adalah yang buat yang lower-nya. Ini untuk yang lower-nya ini 151 tadi yang saya bilang ya, karena 150 tidak diikutkan, maka kita hitung dari 151 dikurang dengan 217 ya. 101 dikurang 217, karena rumusnya tadi adalah X dikurang X bar, dibagi X-nya 40. Dapatnya minus 1,65. Ya, minus 1,65. Di sini menggunakan tabel distribusi normal, ya. Ini minusnya ini kita abaikan ketika melihat tabel distribusi normal ya, minus tidak usah diamati ya, tidak kita perhatikan, jadi kita abaikan saja. Jadi kita akan cari 1,6 pada bagian kolom dan pada barisnya 1,6 dan kolomnya adalah angka 5 ya, digit 2 yang terakhirnya angka 5. Nah, itu dapat peluangnya adalah besar 0,4505. Jadi coba Anda perhatikan tabel ya. Jadi kita lihat pada bagian barisnya 1,6 dan di bagian kolomnya angka 5.
Nah, maka dapat peluangnya 0,4505. Itu adalah peluang Z1. Untuk peluang Z2 yaitu 249 dikurang dengan 217 dibagi dengan 40. Nah, ini kita dapat angkanya 0,80 nilai Z-nya. Jadi nilai Z-nya selalu 2 digit di belakang koma ya. Nah, ini peluang Z2-nya itu kita cari barisnya 0,8 dan kolomnya 0. Maka dapat peluangnya 0,2881. Langkah yang ketiga, yaitu langkah yang kedua maksud saya, kita akan tentukan area peluang nilai Z-nya. Ya, area peluang nilai Z-nya dan peluang X yang akan diprediksi. Nah, kita lihat dulu posisinya. Z1 minus 1,65. Berarti posisinya ada di sebelah kiri titik 0. Ya, ini. Dan peluang Z2, perhitungan Z2 hasilnya 0,80. Itu kan positif ya. Kita taruh di bagian kanan, titik 0. Karena dia positif berarti di sebelah kanan. Jadi seperti ini. Terus area yang akan kita prediksi adalah di antaranya. Nah, ini saya bilang nih area X ini. Antara Z1 dan Z2. Nah, ini Z2 ini. Saya maksud ini Z2 ya, bukan Z1 ini. Jadi Z1 yang minus, yang sebelah kiri, dan Z2 sebelah kanan. Untuk menentukan berapa besar peluang di antara ini, ya kita tinggal tambahkan peluang 0 sampai Z1 dan 0 sampai Z2. Nah, kita udah dapat ya, untuk Z1 kan 0,4505 dan Z2 itu 0,2881. Hasilnya adalah 0,7386. Nah, kesimpulannya, jadi peluang seseorang akan diambil secara random akan mempunyai kadar kolesterol antara 150 sampai 250 mg adalah 0,7386 atau 73,86%. Ya, jadi perhitungannya seperti itu. Saya rasa mudah dipahami ya. Nah, ini soal bagian B. Soal bagian B, datanya sama ya. Ini peluang yang akan kita tebak adalah, akan kita estimasi adalah lebih dari 250 mg/sen. Ya, lebih dari 250 mg/sen. Berarti yang akan kita cari adalah 251 ke atas. Nah, itu pertama kita hitung dulu nilai Z-nya. Jadi di sini karena satu nilai X yang kita lihat ya, dia lebih dari 250 ya. Sehingga kita hitung nilai Z-nya cukup satu saja. Nah, ini rumusnya 251 dikurang 217 dibagi dengan 40. Dapatnya 0,85 ya, 0,85. Ini peluang nilai Z 0,85 ya, kita tinggal lihat barisnya 0,8, kolomnya di 5, maka dapat peluangnya 0,3028. Kita gambarkan areanya. Karena Z-nya positif, pasti adanya di sebelah kanan dari titik 0. Nah, ini saya perkirakan nilai Z-nya 0,85 ada di sini, antara 0 dan 1. Nah, ini sekitar 0,85 di sebelah sini. Karena tanda besar, ya, tanda besar, ini tanda besar ya, lebih dari 250, berarti arsirannya ke kanan. Nah, harusnya ke sini. Nah, tapi saya tulis di sini area X-nya itu sebelah kanan. Karena tandanya lebih dari ya. Lebih dari itu berarti arsirannya ke kanan. Nah, ini area X-nya sebelah kanan nilai Z. Nah, bagaimana cara mencari peluangnya? Kita gunakan rumus peluang 0,5. 0,5 ini adalah peluang 0 sampai area arsir kanan full, itu 0,5. Dikurang dengan peluang Z. Peluang Z itu dihitung dari 0 sampai titik Z. 0 sampai titik Z. Itu peluangnya berapa? 0,3023. Jadi 0,5 dikurang 0,3023 sama dengan 0,1977. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah jadi peluang seseorang akan diambil secara random akan mempunyai kadar kolesterol lebih dari 250 mg/sen adalah 0,1977 atau 19,77%. Ya. Jadi seperti itu perhitungan untuk soal bagian B. Sekarang yang C.
Yang C ini adalah, ini sama ya datanya. Peluang kejadian X kurang dari 150 mg/sen. Jadi X kurang dari 150 mg/sen. Pertama, kita hitung dulu nilai Z dan peluangnya. Pada soal ini nilai X-nya juga 1 ya, karena yang diketahui cuma angka 150 ya, satu nilai X. Sehingga Z-nya juga nanti akan hanya dihasilkan 1. Cara perhitungannya Z ya 149, jadi karena kurang dari 150 berarti 149 yang akan kita cek ya, 149 ke bawah ya. Kurang dari 217, ini rata-rata dibagi S-nya 40, standar deviasinya ya 40, maka dapat Z-nya 1,70. Dapat Z-nya 1,70. Berapa peluang Z 1,70? Ya kita tinggal lihat tabel distribusi normal, 1,7 pada bagian baris dan 0 pada kolom. Dapat nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,4554. Ya, 0,4554. Nah, kita bikin nih areanya pada kurva normal. Karena minus ya, ini saya lupa nih tanggal minusnya nih. 149 kurang 217 itu kan minus ya. Ini harusnya minus nih, saya lupa nih. Minus 1,70. Jadi areanya ada di sini sebelah kiri angka 0 ya, sebelah kiri angka 0 ya. Ini sebelah sini saya perkirakan minus 1,70. Terus kita perhatikan tandanya yang di sini kurang ya, tanda kurang. Berarti kalau di area sebelah kiri kurangnya itu harusnya arsinya ke kiri. Karena kalau di minus semakin ke kiri angkanya semakin kecil. Ya, jadi kita tanya ini area yang sebelah kiri ini. Nah, ini saya tulis area X-nya adalah sebelah kiri. Untuk menentukan peluang yang kecil ini, yang area X ini, maka 0,5 dikurang peluang Z. Nah, 0,5 ini kita dapat dari 0 sampai ke area full sebelah kiri, itu 0,5. Ya. Karena kan Z kita ada sebelah kiri ya, jadi full 0,5 sampai ke kiri adalah, 0 sampai full ke kiri 0,5 probabilitasnya. Nah, ini peluang Z. Nah, peluang Z itu dihitung dari 0 sampai titik Z itu sebesar 0,4554 tadi angkanya ya kita peroleh. Nah, itu hasilnya jadinya hasil pengurangannya 0,0446. Ya, 0,0446. Kesimpulannya, jadi peluang seseorang akan diambil secara random akan mempunyai kadar kolesterol kurang dari 150 mg/sen adalah 0,0446 atau sebesar 4,46%. Jadi lebih kurang seperti itu cara mencarinya. Ada 4 lagi kemungkinan terbentuk gambar dari hasil perhitungan nilai Z ini ya. Jadi nanti Anda cobakan sendiri di rumah nanti dengan berbagai contoh kasus ya. Nah, cukup mudah ya kita menyelesaikan 3 soal distribusi normal tadi. Dengan catatan Anda menguasai langkah-langkah dalam pengerjaannya dan juga bisa menggunakan rumus serta tabel dari masing-masing distribusi probabilitas. Mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi 7 ini. Silakan Anda bertanya jika ada yang kurang dipahami di sesi diskusi nanti. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.